Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Fadila dengan NIM 0484150667, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Pekanbaru. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini sudah ada soal tugas, yaitu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Kemudian, membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Kemudian, perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Kemudian terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, terdapat filter yang menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian ada fitur filter dapat diset ulang atau reset. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, kemudian memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Lalu menampilkan dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol, kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol juga yang berupa warna oranye, kemudian memberikan status kosong menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Kemudian yang kedua, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah file yang perlu diisi: nomor DO, kemudian tahun berjalan, sequence number, NIM, nama ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, tanggal kirim, serta total harga. Kemudian saya akan membuka hasil codingan saya. Nah, ini sudah saya salin terlebih dahulu tadi untuk salinan codingannya. Yang pertama ada navigasi utama yang berisi sistem pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Dan ini hasil codingan saya, kemudian saya akan menjalankannya. Pertama, saya buka dahulu code runner, kemudian saya kembali lagi ke hasil codingan saya tadi di navigasi utama.
kemudian klik open in default browse. Ini hasilnya, sistem pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Terdapat dua pilihan di sini. Yang pertama stok bahan ajar, kemudian tracking delivery order. Jika kita ingin memilih stok bahan ajar, maka tinggal kita klik. Kemudian jika kita ingin memilih tracking delivery order, kita tinggal klik teks tersebut. Kemudian halaman stok bahan ajar. Dan di sini terdapat hasil codingan dari halaman stok bahan ajar tersebut yang sudah saya buat. Kemudian saya akan menjalankannya seperti codingan sebelumnya. Nah, ini hasil codingannya. Terdapat menu stok bahan ajar. Yang pertama ada pilihan UT daerah, yaitu semua. Di sini kita bisa memilih PBJJ daerah di mana. Kemudian ada kategorinya, terdapat kategori apa. Kemudian di sini ada tampilan stok rendah. Kemudian di sini juga ada judul, stok, harga dari paket terkait, yaitu judul dari modul yang ingin kita cari, kemudian stok modul yang ingin kita cari, atau harga modul yang ingin kita cari. Kemudian di sini juga saya menampilkan status. Jika dia terdapat checklist warna hijau, status menipis, kemudian kosong dia tanda peringatan, kemudian kalau tidak ada terdapat tanda X merah. Kemudian di sini bisa edit stok. Kita cari di sini contohnya stok bahan ajarnya atau modul, kemudian simpan. Dan untuk menambahkan bahan ajar baru, kita klik kode bahan ajar, kemudian judul, kemudian kategorinya, kemudian dari UT daerah mana, dan kemudian lokasi rak. Nah, jika nanti sudah kita isi, kemudian kita klik tambah. Kemudian kembali saya membuatkan hasil dari JS nya, yaitu ini hasilnya. Kemudian saya akan mencoba menjalankannya seperti hal sebelumnya. Yang pertama kita klik extensions, kemudian extension for pack for Java, ini sudah saya install sebelumnya. Kemudian saya masukkan kembali salinan JS tadi yang sudah saya salin, klik, kemudian jalankan. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari file JS tersebut.
Demikian video praktek dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam mempraktekkan video maupun jawaban, saya mohon maaf dan saya mohon bimbingannya kembali. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.